Oke guys, kita mulai lagi ya belajar pengadaannya. Masih di sesi terkait pengadaan level 1 ya. Nah, sekarang pada bab ataupun pada modul pengantar pengadaan barang jasa pemerintah ya, modul pengantar modul 2 ini ya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas terkait ketentuan umum. Nah, ini ya, yang di dalamnya ada pengertian, ruang lingkup, jenis pengadaan, dan cara pengadaan. Nanti kita hajar lagi dengan latihan soal ya di akhir modul 2 ini ya. Nanti kita pakai latihan soal. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, ke bab berikutnya dalam modul pengantar, yaitu terkait tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pengadaan ya. Nah, ini 4 hal ini ya. Nah, jangan lupa nanti setelah selesai sesi video ini, lihat juga ataupun untuk pengayaan di bagian deskripsi ada beberapa video yang sebelumnya sudah dibuat juga terkait tujuan, kebijakan, prinsip dan etika pengadaan ini. Silahkan ya, ada video-video versi lama tapi sebetulnya isinya sama dan mungkin lebih lengkap dari video ini karena di situ sudah masing-masing subbab per bab ya dibahas. Ada tujuan, kebijakan, ada prinsip etika. Nah, silakan nih di thumbnail ini ya. Thumbnailnya ini ya. Nah, nanti di deskripsi untuk linknya silakan dilihat lagi untuk pengayaan ataupun untuk pengulangan. Ya, ini semua materi ini walaupun kelihatan banyak ya, ada berapa modul itu ya, ada 6 modul itu, tapi ya nyantai aja karena tidak perlu dihafal ya, tidak perlu dihafal ya. Nah, silahkan nanti modulnya kembali dibaca, ya dibacanya pun mau nanti pas mau ujian ataupun mau sambil belajar sebelum ujian silahkan. Ya pas mau ujian kalau baca modul, kalau mau nyari materi di soalnya silahkan langsung gitu ya. Tapi yang paling penting sekarang kita ada gambaran umum ya, ada gambaran umum. Oh, modul pengantar ini isinya ini gitu kan, isinya terkait apa, ketentuan umum ya, definisi, ruang lingkup, jenis pengadaan, cara pengadaan. Oh, di sini juga ada tujuan, kebijakan, prinsip etika. Nah, tujuan ini apa saja isinya, kebijakan apa saja isinya, secara umum saja, prinsip apa, etika apa. Nah, nanti untuk apa lebih detailnya bisa dibaca kembali di modul 2 ya, di modul 2 ya, baik sambil untuk pelatihan ataupun nanti ketika ujian. Ya bagusnya ketika ujian di print aja tuh modulnya semuanya. Bisa sampai 700 halaman sih, tapi ya kalau yang belum hafal bagusnya di print aja biar bisa nyontek ke modulnya ya. Kayak gitu ya sebagai gambaran awal, kita mulai ya. Jadi di sini kita tidak akan terlalu mendalam bahas ke sana kemari. Intinya kita lihat, kita resume aja lah, kita simpulkan biar ada gambaran global, gambaran umum, ada peta umum ya. Yang satu hubungannya dengan yang lain bagaimana. Nah, untuk pengayaannya sekali lagi silahkan dilihat di video-video di deskripsi di bawah ya. Oke, kita mulai. Ini kita pakai dari main Maple ya. Karena ini sudah lengkap isinya nih ya. Nah, pakai main Maple. Nah, untuk memperoleh buku main Maple ataupun buku main map ini, main map pengadaan, silahkan juga di deskripsi di bawah ya. Ada disediakan linknya. Oke, pertama kita bicara terkait tujuan dan kebijakan pengadaan. Nah, dalam tujuan ini ada beberapa kata kunci ya. Coba kita lihat dulu materinya, jangan lupa modulnya ya. Nah, ini. Nah, materinya, tujuannya. Nah, ini. Nah, ini materinya ya. Bab 2 ya, tujuan pengadaan. Jadi tujuan pengadaan adalah hal-hal yang akan dicapai dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, ini hal-hal yang akan dicapai. Tentunya kita harus tahu apa tujuan kita ya, karena kita melakukan pengadaan ya jangan sampai seperti zombie tidak tahu apa yang akan kita lakukan. Seperti kita dalam kehidupan kan harus punya tujuan hidup. Misalkan tujuan hidup saya pengen apa, bahagia dunia akhirat, pengen berguna bagi sesama. Nah, itu tentunya ketika kita tahu tujuan hidup kita akan mengarahkan seluruh sumber daya kita untuk mencapai tujuan itu. Ya begitu pula ini tujuan pengadaan ya. Nah, kita harus bisa memaksimalkan, mengupayakan semua sumber daya kita, hal-hal yang kita lakukan dalam pengadaan itu untuk mencapai tujuan kita. Apa tujuan kita? Nah, ini ada beberapa kata kunci dalam tujuan pengadaan. Ya, pertama ada, ini saya singkatkan, value for the money ya. Value for the money, kalau lengkapnya ini adalah pertama adalah menghasilkan barang jasa yang tepat. Nah, dari setiap uang yang dibelanjakan. Nah, ini
value for the money. Jadi yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, value for the money ya. Jadi yang tepat, value yang tepat ya untuk setiap uang yang dibelanjakan for the money. Nah, ini dari mana saja diukurnya value for the money-nya? Nah, ini dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia ya. Nah, gambaran detailnya silahkan bisa dilihat di modul. Kualitas misalkan ya, kita harus bisa memilih spek yang terbaik namun tetap terjangkau. Jangan memilih spek yang rendah terus tidak memenuhi kebutuhan. Nah, contohnya pemerintah Provinsi A memiliki uang yang cukup untuk memiliki bis Transjakarta kelas Mercedes, Scania dan sebagainya dibanding dengan merek lain yang secara tradisional tidak memenuhi syarat teknis, lingkungan dan sosial ekonomi. Ya kalau memang anggarannya cukup, ya kita membeli barang dengan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua ada jumlah ya, kuantitas. Nah ini gimana caranya kita mengadakan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Kemudian waktunya, kapan dikirimnya sesuai dengan waktu kebutuhannya. Biayanya ya yang wajar, lokasinya di mana dikirimnya dan penyedianya ya. Nah itu tujuan pengadaan yang pertama yaitu memperoleh value for the money. Jadi pengadaan yang tepat untuk setiap uang yang dibelanjakan sesuai dengan kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Nah selanjutnya ada kata kunci yang kedua yaitu terkait dengan penggunaan produksi dalam negeri. Nah, jadi ya apalagi sekarang nih lagi hotsnya nih ya, lagi hots nih ya. Lagi rame-ramenya dan juga arahan Bapak Presiden, quick win dari LKPP juga, ya kita harus bisa semaksimal mungkin menggunakan produksi dalam negeri dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Ada kata kunci 40% juga ya. Terus ada kata kunci TKDN ya, nanti kita bahas lebih dalam lagi ya. Itu di bagian lain ya, intinya di tujuan ada penggunaan produksi dalam negeri. Kemudian ada peningkatan untuk usaha mikro kecil dan koperasi. Nah, bagaimana memperbanyak paket untuk usaha mikro kecil dan koperasi. Kemudian usaha nasional ya. Nah, kita lihat lagi materinya ya. Nah, ini PPDN ya, silakan nanti dibaca kalau lagi santai ya. Atau nanti pas ujian juga silakan di print ya, untuk dicontek karena ujian kan open book ya. Nah, ini mikro kecil, usaha kecil dan koperasi ya. Nah, memperbanyak paket ya. Nah ini menciptakan lapangan kerja ini sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya, karena dengan memberdayakan usaha mikro kecil lapangan kerja bertambah. Gitu. Pelaku usaha nasional, nah ini ya silahkan dibaca kembali ya. Nah, ini jangan sampai kita mengadakan untuk pelaku usaha asing, kalaupun nanti hasilnya harus usaha asing, harus memberdayakan juga usaha nasional, melibatkan juga usaha nasional ya. Kemudian kata kunci berikutnya adalah penelitian dan industri kreatif. Nah ini di modul ada definisi dari apa itu Nah ini selanjutnya adalah meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Nah ini ada definisinya nih. Apa itu industri kreatif dan apa itu ekonomi kreatif. Industri kreatif adalah proses penciptaannya ya, kreativitasnya, idenya dari seseorang atau kelompok orang yang dapat menghasilkan sebuah karya. Nah itu industri kreatif. Jadi proses menciptakan karya ya, dari kreativitas, dari ide ya, baik satu orang ataupun kelompok orang tanpa mengeksploitasi sumber daya alam. Nah ini kreatif nih ya, karena tanpa mengeksploitasi sumber daya alam serta dapat dijadikan produk ekonomi yang menghasilkan ya, tentunya menghasilkan menghasilkan untuk tenaga kerja, menghasilkan ekonomi, keuangan segala macam ya. Ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah, nah added value ya. Added value dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan atau teknologi. Nah, jadi bukan ke eksploitasi sumber daya alam ya, tapi added value dari industri kreatif tadi, dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, iptek ya. Nah, kemudian ada istilah pelaku ekonomi kreatif. Ya, tentunya itu orang perseorangan yang memang tadi melaksanakan kegiatan ekonomi kreatif. Itu ya, ada kata kunci penelitian industri kreatif ya. Kemudian pemerataan ekonomi dan kesempatan berusaha. Nah, satu lagi adalah pengadaan berkelanjutan. Nah, terkait pengadaan berkelanjutan nanti
akan ada sesi sendiri ya. Karena pengadaan berkelanjutan itu ada 3 aspek ini ya. Pengadaan berkelanjutan ada 3 aspek, kita lihat mana tadi. Pengadaan berkelanjutan, nah di sini nih, nah di usaha kecil dan nah ini ada 3 aspek nih ya. Pengadaan berkelanjutan di pasal 68 ya. Pengadaan yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis. Tidak hanya untuk KLPD-nya, tapi juga untuk masyarakat. Serta secara signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial dalam siklus keseluruhannya ya. Oke. Nah ini ada 3 aspek, ada ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Kita lebih banyak main biasanya di lingkungan hidup ya. Nah namun bagusnya sudah mulai juga ya ke ekonominya, ke sosialnya ya, silahkan. Kembali lagi ke slide awal ya, ke mermet awal, tujuan pengadaan. Nah ini tujuan pengadaan. Nah ini adalah hal-hal yang harus kita perhatikan dalam melakukan pengadaan. Nah, ketika kita melakukan pengadaan, kita harus tahu nih tujuan kita ke sini nih. Jangan sampai mau ke Bandung, tapi malah ke arah Jakarta Utara, tidak akan nyampe-nyampe. Nah, kita harus mengarahkan agar efektif efisien mencapai tujuan kita. Selanjutnya, setelah tujuan ada kebijakan. Nah, ini kebijakan ini ya hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan. Kita lihat ya definisinya apa kebijakan modul. Nanti untuk memperkuat saya bikinkan latihan soal juga ya. Insyaallah. Nah ini kebijakan. Nah ini kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam melaksanakan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Nah ini di Wikipedia ya. Di Wikipedia selalu berubah-ubah ya nggak apa-apa lah, ini di dalam buku modul seperti ini. Jadi intinya kebijakan itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan. Nah ini bagian dari strategi untuk mencapai tujuan ya. Nah ini kebijakan hal-hal yang bisa kita lakukan dalam strategi ya untuk mencapai tujuan pengadaan. Nah, tujuan pengadaan tadi kita sudah tahu. Nah untuk mencapai tujuan apa kebijakannya nih? Nah pertama ada meningkatkan kualitas perencanaan ya. Nah, sudah muncul Perlem nomor 11 terkait perencanaan. Transparan, terbuka, kompetitif ya. Kapasitas kelembagaan SDM ya, UKPBJ-nya ya. Kemudian marketplace, teknologi informasi dan komputer dan transaksi elektronik. Nah, ini dimaksimalkan untuk mencapai tujuan tadi ya. Nah, sekarang sudah ada toko daring, bela pengadaan sebagainya. Kemudian produksi dalam negeri dan standar nasional Indonesia, tentunya SNI-nya untuk hal-hal yang memang penting ya, SNI-nya tidak harus semua SNI juga. Peningkatan usaha mikro kecil koperasi, penelitian dan industri kreatif juga sama ya. Kemudian pemerataan ekonomi dan peluasan kesempatan berusaha dan meningkatkan pengadaan berkelanjutan. Ya ini lebih operasionalnya. Nah operasionalnya kita lihat di modul. Sebetulnya sih mudahnya langsung aja lihat di keterkaitannya nih di bagian modul mana ya. Oh di modul nggak ada, di slide mohon maaf. Nah ini di slide kita bisa lihat langsung keterkaitan antara tujuan dan kebijakan pengadaan. Nah, kita lihat di sini keterkaitannya. Nah ini keterkaitan hubungannya. Hubungan antara tujuan dengan kebijakan pengadaan. Nah tadi kan ada tujuan untuk value for the money ini yang pertama nih. Nah, kebijakannya apa? Dengan meningkatkan kualitas perencanaan, lebih transparan, terbuka, kompetitif, kemudian SDM ya, mengembangkan di marketplace, kemudian menggunakan teknologi informasi, komunikasi dan transaksi elektronik. Kemudian untuk meningkatkan PDN, tujuan kita apa kebijakannya? Mendorong penggunaan barang jasa dalam negeri dan SNI. Kemudian untuk meningkatkan pemerataan ekonomi, meningkatkan peran usaha mikro kecil, meningkatkan peran usaha nasional. Nah, bagaimana? Dengan memberikan kesempatan kepada usaha mikro kecil dan koperasi. Kemudian mendukung pelaksanaan penelitian, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif dengan mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif. Ini bisa dilakukan dengan Perlem 5 tuh pengecualian ya. Nah, ini silahkan, atau dengan swakelola juga bisa. Kemudian meningkatkan pengadaan berkelanjutan dengan melaksanakan pengadaan berkelanjutan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Nah ini kebijakan pengadaan barang jasa yang dikaitkan dengan tujuan pengadaan barang jasa. Nah itu ya kata-kata kunci ya, kata-kata kuncinya silahkan. Dan jangan lupa dilihat juga video-video yang sudah ada ya, baik video yang pendek
ataupun video yang yang lumayan beberapa jam itu ya. Nah, itu untuk pengayaan ya. Silahkan kita lihat lagi. Oke, sekarang kita masuk ke bab berikutnya, yaitu terkait prinsip dan etika pengadaan ya. Oke, jangan lupa modulnya disiapkan ya. Kalau saran saya sih semua modul ini di print ya, semua modul ini di print, karena kita tidak bisa menghafal semua juga ya. Ini takutnya saya juga nggak tahu soalnya bagaimana ya. Cuma saya takutnya seperti ini nih, misalkan efisien ya. Nah, ini ternyata ada langkah-langkahnya nih, langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pengadaan barang jasa agar efisien. Ini ada identifikasi kebutuhan, prinsip-prinsip HPS, contoh-contohnya. Dan saya takutnya muncul di ujian hal-hal yang detail seperti ini. Nah, ini tinggal dilihat di modulnya nih. Makanya kalau saran saya sih modulnya di print ya. Sehingga ketika belajar kita tahu secara konsep, secara umum, secara general ya. Tidak perlu dihafalkan semuanya. Nah, namun ketika ujian kalau ada hal-hal yang cukup mendalam, cukup detail, kita sudah siap contekannya ya. Jadi kalau saran saya di print saja itu modul-modulnya ya. Nanti ketika ujian dibawa sehingga ketika muncul detail itu kita bisa masuk ke dalam modulnya ya. Nah, sekarang kita yang paling minimal adalah kita tahu gambaran umumnya, tahu helikopter view-nya. Oke, sekarang kita masuk ke prinsip pengadaan ya. Oke, nah prinsip pengadaan ada efektif, efisien dulu maaf, efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Ya kalau disingkat EETTBAA lah simpelnya, EETTBAA. Nah, efisien apa? Efisien ini berhemat sumber daya ya, hemat sumber daya ya, jadi menggunakan sumber daya dana yang minimum untuk kualitas, sasaran, waktu yang tertetapkan. Gitu ya. Efisien, jadi efisien lebih kalau bahasa saya hemat sumber daya nih ya. Nah, kalau efektif ini tepat tujuan ya, tepat sasaran, sesuai kebutuhan. Nah, jadi efektif itu kebutuhan kita kita lakukan pengadaan. Nah, pengadaan kita harus tepat kebutuhan, tepat sasaran. Tadi kalau tadi di tujuan itu value for the money-nya dapat lah gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian transparan. Nah, transparan ini kayak di toko ini. Kalau toko itu transparan berarti dapat dilihat tuh dari luar tuh. Semua ketentuan informasi tentang PBJ jelas dapat diketahui secara luas. Jadi tidak tertutup ya, harganya diketahui. Nah, transparan ini. Kalau dalam konteks toko ya. Nah, kalau terbuka, nah ini hati-hati juga, suka beda-beda tipis nih antara transparan dengan terbuka. Kalau terbuka ibaratnya tokonya sudah buka belum nih. Ya, dapat diikuti oleh semua penyedia yang memenuhi persyaratan kriteria berdasarkan ketentuan prosedur yang jelas. Jadi kalau terbuka bisa saja terbuka tapi belum tentu transparan, atau sebaliknya bisa transparan tapi terbuka tapi mungkin ya tidak terbuka, ada boundaries, ada penghalang. Jadi intinya kalau transparan itu semua hal di dalamnya kita bisa tahu. Kalau seperti toko tadi kan dari luar gordengnya terbuka, harganya kita bisa tahu berapa, itu transparan. Nah, kalau keterbukaan ini kita bisa masuk ke tokonya nih, bisa masuk ke pengadaannya. Ini transparan dan terbuka. Nanti contoh-contohnya baca di modul ya. Nah, hati-hati juga efektif efisien ini ya, suka kebolak-balik ini ya, beda-beda tipis ya. Nanti ya kalau dalam soal keluar contoh-contohnya lebih dalam, lihat aja di modulnya ya. Jadi pada intinya kalau efisien itu masalah penghematan sumber daya, kalau efektif ketepatan dari kebutuhan. Nah, kemudian juga ada bersaing. Nah, ini persaingan ya. Persaingan, jadi tidak hanya ke satu pelaku usaha, kalaupun penunjukan langsung harus ada kriterianya ya. Jadi persaingan yang sehat ya, sebanyak mungkin penyedia yang setara menurut persyaratan sehingga barang yang ditawarkan bisa kompetitif, tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar. Itu bersaing ya. Kemudian adil. Nah, adil memberikan perlakuan yang sama ya. Ini adil ini bukan proporsional ya, tapi adil. Adil itu sama berarti ya, bukan proporsional seperti kita memberikan uang jajan sama anak SD, SMP, SMA berbeda, tapi proporsinya berbeda gitu ya. Tapi ini sama. Adil itu adalah sama, memperlakukan sama. Memberikan perlakuan yang sama kepada semua calon penyedia dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan pada pihak tertentu ya. Oke. Kemudian akuntabel ini dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan
dan ketentuan terkait pengadaan barang jasa. Nah, ini prinsip pengadaan ya, prinsip pengadaan. Jadi ketika kita melakukan pengadaan, mengarah ke tujuan kita, tadi sudah dibahas, dengan kebijakan-kebijakan yang ada, nah dengan tetap memegang prinsip dari pengadaan. Ya, apalah artinya? Hidup kita tidak memiliki prinsip, begitu pula kalau dalam pengadaan kita tidak memiliki prinsip, udah kacau balau ya, seperti itu. Kemudian etika nih. Nah, etika pengadaan juga harus kita jaga, seperti hidup kita harus punya etika. Kalau kita tidak beretika, ya bisa mengganggu orang lain, bikin nggak enak gitu ya. Adab etika kan ada dalam kehidupan ya. Kalau kita tidak menggunakan gitu, ya bisa kacau juga ya, bisa mengganggu kehidupan orang lain. Dan itu juga dalam pengadaan ya kita harus punya etika. Kalau kita tidak beretika ya pengadaannya nggak bakalan benar gitu kan. Nah ini beberapa hak etika. Ada pertama menghindari konflik of interest. Nah ini nanti ada penjelasan lebih lanjut ini. Ini coy-nya agak panjang, nanti kita bahas lagi. Kemudian tertib dan tanggung jawab, profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan, tidak saling mempengaruhi, bertanggung jawab atas segala keputusan, menghindari pemborosan, kebocoran, menghindari penyalahgunaan wewenang dan korupsi, tidak menerima hadiah, imbalan, korupsi, komusi, rabat. Nah ini semuanya ada penjelasan di materi ini ya. Nah ini ada penjelasannya di materi, di modul ya. Nah, ini contoh-contohnya segala macam sudah ada. Nah, bagaimana langkah-langkahnya ini kalau muncul di ujian ini ya kita tidak bisa menghafal semua hal ini ya. Jadi ini biar saja tetap ada di modul ya. Kalaupun mau dibaca ya biasa sekilas ya apa yang dilakukan. Nah, ini tidak saling mempengaruhi. Apa sih bagaimana nih? Nanya contoh-contohnya. Nah, misalkan nanti PPK dalam menyusun spek tidak mengarah pada penyedia tertentu, kecuali itu pengadaan diperbolehkan menyebut merek. Nah, ini termasuk dalam etika apa? Ya, sini etika tidak saling mempengaruhi. Nah, ini kalau muncul seperti itu ya mau tidak mau ya kita harus nyontek ke modulnya. Kalau kita tidak nyontek ke modulnya takutnya ya harus berpikir keras agak lama, waktunya habis, ya bisa salah juga. Makanya bawa modulnya ya, print modulnya, minimalnya sekarang kita tahu pemetaannya. Nah ini etika PBJ ya, etika PBJ ya. Kemudian ada konflik of interest, jadi turunan dari ini, turunan dari menghindari pertentangan kepentingan atau COI. COI itu konflik of interest ya, konflik of interest. Nah pertentangan kepentingan apa saja? Nah ini kalau direksi, dewan komisaris, personel inti merangkap pada badan usaha lain yang mengikuti paket yang sama. Jadi ada Ada perusahaan A dan perusahaan B yang mengikuti ke paket pembangunan yang sama misalkan ya. Nah perusahaan A dan B ini ada orang yang sama di dalamnya, nah itu COI ya. Kemudian konsultan perencana atau pengawas sebagai pelaksana konstruksi juga, sudah jelas ini ya. Jadi konsultannya konsultan A, kemudian dia ternyata bertindak sebagai pelaksana konstruksi juga PTA itu ya. Karena dia punya SBU lengkap gitu ya, seperti itu tidak boleh. Konsultan MK sebagai konsultan perencana itu tidak boleh. Ya ini MK itu kan ada di pihak PPK. Nah dia sebagai konsultan perencana juga, nanti jeruk makan jeruk juga ini coy ini ya. Pengurus atau koperasi atau manajer koperasi sebagai PPK, Pokja atau PP. Nah dia suplai pengadaan ke kegiatannya. Nah ini kegiatannya dia, kemudian disuplai oleh koperasi yang mana di dalamnya ada dia juga. Ya kembali ya. Nah, dia lagi. Nah itu coy. PPK, Pokja, pejabat pengadaan, baik langsung tidak langsung mengendalikan perusahaan penyedia. Nah ini kalau tadi sebagai koperasi, sekarang sebagai penyedia nih, ya kan, sebagai pelaku usaha masuk ke dalam paket pengadaannya. Ya jeruk makan jeruk lagi ya, dia lagi. Beberapa perusahaan yang mengikuti tender yang sama, seleksi yang sama, ada paket yang sama, dikendalikan oleh pihak sama. Ini mirip dengan yang atas tadi ya. Jadi ada beberapa perusahaan yang dikendalikan oleh orang yang sama. Ini kartel biasanya nih ya, kartel. Nah, ini konflik of interest. Nah, itu prinsip dan etika pengadaan ya. Nah, silakan saya mengingatkan kembali di bagian deskripsi ada beberapa link video yang lebih detail, lebih lengkap ya, yang sudah dibuat, baik itu snack learning ataupun yang video lumayan panjangnya. Silakan apabila ada waktu sambil santai bisa dilihat kembali. Dan juga tolong modulnya
dibaca ya, disempatkan. Kalau tidak sempat baca ya di print, nanti ketika ujian itu dibawa, sehingga apabila ada soal yang lebih detail terkait hal ini kita bisa nyontek ke modulnya. Ya karena kita tidak bisa menghafal semua yang di modul ini ya, ini sudah lengkap ini ya, contoh-contohnya, selangkah-langkahnya. Nah ini mau tidak mau ya kita baca sekilas saja, kita tahu konsepnya apa, baru nanti di ujian kalau muncul soal ini kita lihat ke modulnya. Demikian teman-teman semua. Jangan lupa ini yang baru masuk ke healthy.net, ke channel Belajar Pengadaan, untuk subscribe ya. Karena ini ternyata yang view ke video Belajar Pengadaan baru 25% yang merupakan subscriber healthy.net ya. Jadi ini masih ada belasan ribu para pencetak pengadaan yang belum subscribe ya. Jadi bagi yang baru ataupun yang yang sudah sering mampir ke Belajar Pengadaan ya, kalau masih belum subscribe tolong bisa subscribe ya. Karena apa? Karena subscribe itu menentukan prestasi. Subscribe itu bisa menambah, insya Allah bisa menambah motivasi saya, sehingga kalau saya lebih semangat dalam membuat konten untuk teman-teman semua, ya insya Allah energi positif juga nanti akan kembali ke teman-teman semuanya. Demikian, saya tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan salam pengadaan dari Bogor.